Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Putri Aurelia Silawam dengan NIM 15202100028. Saya merupakan seorang mahasiswa tunanetra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi. Nanti juga akan saya tampilkan juga poin-poin yang ada di PowerPoint materi yang sudah saya buat ini tentang mengenal lebih dekat manajemen bimbingan dan konseling. Nah, nanti di dalam materi itu akan ada sub-sub judulnya sendiri yang nanti akan saya jelaskan. Oke, mari kita simak pada pembahasan yang berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen bimbingan dan konseling. Nah, apa pengertian dari manajemen bimbingan dan konseling? Nah, tentu untuk bisa lebih mudah difahami, maka saya akan pisahkan terlebih dahulu apa itu manajemen dan apa itu bimbingan dan konseling. Nanti kita akan tarik kesimpulannya. Manajemen itu berasal dari bahasa Inggris ya, manage atau mengatur, mengelola, menangani dan lain sebagainya. Nah, manajemen juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengatur ataupun mengontrol ya. Nah, manajemen juga ada definisi lain yang mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni mengatur sumber daya atau mengatur pemanfaatan sumber daya manusia yang didukung oleh sumber daya lainnya dalam suatu organisasi, yang mana di dalam suatu organisasi itu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini dalam kurung hikmat 2011. Nah, lantas apa itu bimbingan dan konseling? Ya, tentu kita tadi sudah tahu manajemen itu apa. Nah, sekarang kita beralih ke bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Nah, bimbingan, saya mau tekankan dulu bahwa bimbingan itu berbeda dengan konseling. Kalau bimbingan itu sifatnya lebih umum. Ya, saya melakukan bimbingan skripsi, nah itu bimbingan. Tapi kalau konseling sifatnya sudah lebih khusus. Dan biasanya konseling itu harus dilakukan oleh tenaga yang sudah ahli di bidang konseling atau konselor. Nah, lalu apa pengertian dari bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli dalam kurung konselor kepada konseli untuk mengatasi permasalahan yang dialami ataupun untuk membuat konseli itu bisa berkembang secara maksimal. Lantas apa kaitannya dengan kegiatan manajemen atau manajemen? Kaitan itu apa gitu ya? Nah, manajemen dalam bimbingan dan konseling itu bisa kita maknai sebagai penunjangnya atau bisa juga wadahnya, payungnya, supaya tujuan-tujuan atau fungsi BK ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi gini, di dalam sebuah bimbingan dan konseling tentu ada pelayanan yang nantinya akan dibuat oleh guru BK. Nah, dengan adanya manajemen, maka tujuan-tujuan ataupun pelayanan-pelayanan ini ya, itu akan bisa diterima atau akan bisa sampai dengan baik. Sampai dengan baik tuh maksudnya ketika siswa yang mendapatkan pelayanan itu tidak hanya mendengarkan, masuk ruang BK, menjalankan program, keluar, tidak akan ada hasil. Nah, tidak, maksudnya dalam arti siswa itu bisa benar-benar meresapinya dengan hati. Nah, itu makanya perlu ada manajemen dalam bimbingan dan konseling. Nah, kemudian, lantas apa sih tujuannya? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari manajemen bimbingan dan konseling. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk membuat siswa bisa lebih berkembang secara maksimal, secara efisien. Yang tadi saya bilang, ibaratnya gini, kalau kita bikin program, kita bikin layanan, tapi kita nggak bisa mengelolanya, nggak punya pengelolaan yang baik, nggak bisa mengatur, nggak bisa mengarahkan, otomatis bagaimana layanan itu akan bisa diterima dengan baik atau akan bisa diterima dengan hati oleh siswa-siswa tersebut gitu ya. Sedangkan kita harus bikin layanan sesuai dengan kebutuhan siswa, nggak bisa kita bikin layanan seadanya. Dan tentu untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhan siswa harus didasari oleh kegiatan manajemen. Nah, itu seperti itu. Lalu apa sih fungsi dari manajemen bimbingan dan konseling? Secara umum kita tahu bahwa fungsi manajemen itu ada 4 ya.
Kalau misalnya nanti diterapkan ke bimbingan dan konseling itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah planning atau perencanaan. Di sini perencanaan itu adalah ketika kita misalnya mau membuat suatu program. Jangankan program deh, kita harus merumuskan dulu sarana dan prasarananya seperti apa. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu seperti apa dan kita bisa mengantisipasinya. Kita rumuskan dulu semuanya dari A sampai Z ya. Selanjutnya kita masuk kepada pengorganisasian. Setelah kita sudah menyusun sedemikian rupa, baru kita pengorganisasian nih. Personilnya siapa-siapa gitu kan, kerjanya mereka nanti seperti apa gitu, tugasnya nanti mereka ditempatkan di posisi yang mana. Nah, setelah pengorganisasian, baru kita masuk ke pengarahan. Pengarahan itu dilakukan supaya antar personil itu bisa bekerja sama dengan baik atau bisa membina hubungan dengan baik. Nah, selanjutnya setelah pengarahan baru evaluasi atau pengawasan. Nah, setelah semuanya sudah dikerjakan, sudah dilakukan, baru kita lakukan evaluasi. Evaluasi itu seperti apa? Memastikan apakah program yang sudah saya buat ini berjalan dengan lancar atau tidak. Apakah ada yang belum tercapai? Apakah ada yang harus diperbaiki? Nah, itu pengawasan atau kita sebut juga sebagai controlling atau evaluasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip-prinsip manajemen BK yang sebenarnya ini harus dipegang oleh setiap guru BK dan juga oleh setiap staf sekolah yang bekerja di dalam suatu lingkup pendidikan tersebut. Apa saja prinsip-prinsip di dalam manajemen BK yang harus dipegang teguh? Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, apa sih yang dimaksud efisiensi dan efektivitas? Tentu sebenarnya semua orang-orang ini ataupun semua teman-teman memiliki jawaban yang beragam sekali tentang masalah efisiensi dan efektivitas. Namun yang perlu diketahui, efisiensi dan efektivitas itu bukan hanya programnya, tapi bagaimana sarana dan prasarananya. Hal ini berkaitan dengan 5M. Dalam manajemen ada kan man, terus ada money, machine, method, dan ada material. Nah, ini berkaitan semua. Nah, gimana? Contohnya, bukan hanya pelayanannya loh yang harus efektif, tapi sarana dari awalnya itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh misalnya, manusia, man. Siapa saja yang menjadi tenaga kerja tersebut. Terus apa sih? Kita harus tahu juga kan sasaran kita itu kemana gitu. Terus kemudian ada lagi money. Berapa anggaran yang kita keluarkan? Nah, itu benar-benar harus dipertimbangkan. Kemudian ada lagi yang namanya machine ya, atau peralatan apa saja sih? Apa saja yang dibutuhkan? Nah, ngomongin masalah penunjang ataupun sarana, ada satu hal yang ingin saya bahas adalah terkait ruangan. Nah, ini ruangan BK juga penting. Karena apa? Ruangan BK itu menurut guru BK itu sudah efisien buat guru BK ya, sudah efisien, sudah efektif, tapi belum tentu menurut siswa. Karena bayangin ya, kalau ruangan BK isinya hanya ada buku, meja, dan kursi. Ketika misalnya ada siswa yang melakukan pelayanan konseling individu, ditambah lagi siswa itu harus melihat ruangan BK yang segitu monoton sekali, tidak ada peralatan-peralatan untuk siswa-siswa itu untuk berkreasi ataupun untuk meluapkan perasaannya, maka saya rasa bagaimana siswa itu bisa melakukan ataupun bisa menerima konseling dengan baik. Makanya untuk penataan ruangan juga ini sangat-sangat penting. Ya minimal kalau untuk anak SD ada lah ya pensil warna kah, buku gambar kah, atau ruangannya dihias sedemikian rupa untuk bisa menarik perhatian siswa. Nah, itu dia ya, efisiensi dan efektivitas. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Jadi di dalam sebuah manajemen BK itu tidak hanya guru BK sendiri, tapi ada kepala sekolah. Nah,
kepala sekolah sebagai pemimpin itu harus bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Jangankan kepala sekolah, guru BK pun dituntut untuk punya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan tuh bukan keras, bukan dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada gimana si figur-figur otoritas ini, entah itu kepala sekolah atau guru BK, itu dia bisa mengayomi, mengarahkan dengan baik, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Ketika misalnya ada suatu masalah dan kita dituntut untuk mengambil keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya harus mempertimbangkan rasionalitas, bukan hanya emosional ataupun situasi yang terjadi saat itu aja gitu. Jadi benar-benar harus mempertimbangkan dengan pikiran yang rasional dan mempertimbangkan nanti apa yang terjadi kalau saya ambil ini, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kerjasama. Nah, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, bahwa kegiatan manajemen dalam BK itu melibatkan semua personil yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, staf, kurikulum, dan lain sebagainya, itu harus terlibat juga. Nah, kalau untuk membuat mereka bisa terlibat dengan baik, maka guru BK juga harus bisa membangun hubungan dengan baik antar sesama mereka, itu baik guru mapel, wali kelas, ataupun guru-guru yang lainnya yang memang berkaitan dengan siswa-siswa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pengelolaan sistematis. Nah, ini mulai dari perencanaan, ya, pengorganisasian itu harus dilakukan secara sistematis atau terstruktur. Sampailah kita pada inti dan akhir materi yang tentunya dalam poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan akan saya tarik beberapa hal penting yang hendaknya harus dijadikan pegangan ataupun harus dijadikan landasan untuk kita semua sebagai seorang guru BK. Poin yang pertama adalah dari manajemen BK ini saya jadi belajar bahwa guru BK tidak hanya memiliki keterampilan dalam konseling, tapi harus juga memiliki keterampilan dalam manajerial. Manajerial itu guru BK juga harus bisa membangun kepercayaan. Di awal sebelum ia membuat program, maka dia harus bisa membangun kepercayaan. Kepercayaan gimana? Membangun kepercayaan guru kepada guru BK tersebut. Membangun kepercayaan kepala sekolah kepada guru BK tersebut. Membangun kepercayaan orang tua murid kepada guru BK tersebut. Dan juga yang terakhir adalah membangun kepercayaan siswa. Ini kepercayaan siswa sama guru BK juga perlu dibangun dulu sebelumnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita berharap siswa kita terbuka, siswa kita mau menangani, menyelesaikan masalahnya itu dengan guru BK, tapi guru BK-nya sendiri tidak mampu untuk menjadi guru BK yang bisa dipercaya oleh siswa. Misalnya apa? Dengan sikapnya yang selalu kurang respek, atau malah BK ini dijadikan sebagai polisi. Nah, tentu bagaimana seorang siswa dapat mempercayakan masalahnya kepada guru BK kalau guru BK-nya bersikap sedemikian rupa. Makanya kita harus membangun terlebih dahulu bahwa BK itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Dan yang selanjutnya adalah mengenai prinsip kerjasama. Nah, ini kerjasama ini juga harus melibatkan semua pihak. Jadi dalam mewujudkan visi dan misi bimbingan dan konseling, dan juga visi dan misi sekolah, itu harus melibatkan semua pihak. Nggak bisa hanya dioper saja ke guru BK, tapi semua staff, semua yang ada di sekolah itu juga harus memiliki kerjasama yang baik antar sesamanya gitu. Jadi jangan saling, oke, ini tugas kamu, ini tugas kamu. No, bahkan mendidik anak aja tanggung jawab semua pihak gitu kan ya. Ketika misalnya ada anak yang sudah terlanjur untuk dicap sebagai anak bermasalah, maka masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang memang berkaitan juga ikut berwenang untuk membimbing anak-anak ini. Dan satu hal juga mengenai manajemen BK adalah, yuk sama-sama ketika kita sudah mempelajari seluk-beluk manajemen BK seperti apa, terus dasarnya seperti apa, maka kita juga mempelajari gimana kita membuat pelayanan yang baik. Yang seperti yang saya bilang, bahwa pelayanan yang baik harus ada pengelolaan yang baik.
Tetapi apakah pelayanan kita sebagai guru BK gitu ya di sekolah-sekolah ini sudah efektif ataupun sudah efisien untuk siswa? Seringkali banyak sekali guru BK yang bahkan membuat program aja belum, dan bahkan guru BK itu hanya turun tangan ketika anak bermasalah atau anak-anak itu melakukan sesuatu yang insidental. Lalu apa kabar anak-anak yang tidak dicap sebagai anak yang bermasalah? Sudahkah kita menyapa mereka gitu kan, yang memang tidak terekspos? Dan saya rasa mereka yang memang tidak dianggap bermasalah juga punya kebutuhan yang harus diasesmen dan harus dipenuhi di sekolah. Makanya ayo sama-sama kita kembangkan program yang baik, program yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik. Saya akhiri materi saya dan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan kata. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.